Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang jadwal CPNS dan P3K non guru yang telah dikeluarkan oleh BKN kemarin. Ya, langsung saja. Bagaimana isi suratnya? Nah, ini surat dari BKN tertanggal Jakarta 28 Juni, jadi kemarin. Perihalnya tentang pelaksanaan CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Nah, apa saja timeline dari BKN? Langsung saja. Nah, berikut ini adalah jadwal atau timeline yang disediakan oleh BKN baru-baru ini tentang CPNS dan P3K. Yaitu yang pertama, itu pengumumannya itu tanggal 30 Juni sampai 14 Juli, jadi hari Rabu besok sampai 14 hari berikutnya. Ya, biasanya memang pengumumannya itu 2 minggu. Nah, pendaftaran CPNS dan P3K-nya itu mulai dari tanggal 30 sampai 21. Jadi kalau kalian sudah mantap, langsung saja apply, jangan nunggu-nunggu lagi. Karena biasanya memang di SSCN kali ini mungkin tidak disediakan kolom berapa jumlah pelamar yang sudah melamar di formasi tersebut ya. Jadi percuma kalau sudah mantap ya. Kalau belum ya nunggu instansi lain lagi. Nah, lalu pengumuman hasil seleksi itu hanya 2 hari, yaitu 28 sampai 29. Lalu masa sanggah ini apa? Masa sanggah itu kalau kalian dinyatakan tidak lulus administrasi, tapi kalian merasa sudah betul dalam melaksanakan setiap persyaratan itu sudah benar, merasa sudah benar, nah itu kalian sanggah. Nah, kalau tahun kemarin itu masa sanggah itu tidak melampirkan lagi bukti baru, tapi menuliskan sanggahan kalian. Jadi kalian itu menyanggahnya di mana? Misalkan kalian di keterangannya BKN, keterangan administrasinya tidak lulus itu karena suratnya lamaran itu formnya berbeda dengan yang disediakan oleh instansi tersebut. Nah, kalian bisa menyanggah bahwa kalian sudah benar melaksanakan sesuai dengan form yang diminta oleh instansi tersebut. Cuma seperti itu, tidak melampirkan bukti baru. Biasanya seperti itu masa sanggah. Nah, setelah itu dijawab oleh BKN-nya mulai tanggal 30 sampai 8 Agustus. Masa sanggah itu juga 2 hari ya. Lalu pengumuman pasca sanggah. Jadi nanti pengumuman administrasi yang kedua, pengumuman pasca sanggah itu, apakah yang menyanggah itu diluluskan atau tetap tidak diluluskan, itu 9 Agustus. Nah, pelaksanaan SKD-nya itu Agustus sampai Oktober, ada sekitar 1,5 bulan ya. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK, P3K setelah pelaksanaan selesai di masing-masing titik. Jadi pelaksanaan kompetensi P3K itu setelah CPNS di masing-masing titik. Jadi bukan artinya pelaksanaan seleksinya itu setelah 4 Oktober, bukan. Jadi misalkan di Jawa Timur selesainya tanggal 30 Agustus, berarti nanti P3K-nya itu mulai seleksinya tanggal 31 Agustus, seperti itu ya. Jadi setelah SKD selesai di masing-masing titik, gitu ya. Pengumuman hasil SKD itu 17 sampai 18. Lalu persiapan pelaksanaan SKP, jadi mempersiapkan itu bukan tugas kita mempersiapkan, tapi kita juga harus persiapan di pelaksanaan SKP. Maksudnya kita harus belajar lagi gitu ya. Kalau panitia mungkin nanti ada hal-hal teknis yang perlu mereka persiapkan, itu sekitar 2 minggu. Lalu pelaksanaan SKB-nya itu juga sekitar 2 minggu, mulai 8 sampai 29 November. Lalu penyampaian hasil integrasi itu 2 hari, Desember. Jadi diolah dulu sekitar 2 minggu, lalu setelah itu disampaikan hasilnya. Lalu pengumuman kelulusan, lalu masa sanggah. Nah, ini ada masa sanggah di setelah hasil integrasi juga ya. Lalu jawaban sanggah dari BKN atau instansinya. Pengumuman pasca sanggah, ini pengumuman akhir, pengumuman finalnya.
Misalkan ada kan yang diminta formasinya satu tuh. Nah, kalian di nomor 2, nah karena ada hal yang tidak serg sama kalian, sama hasil integrasinya, kalian sanggah. Nah, setelah itu dijawab kalau kalian lulus berarti yang nomor 1 itu nanti turun ke bawah, kamu yang naik. Seperti itu, kalian yang naik. Jadi pengumuman akhirnya itu benar-benar finalnya kalian diterima sebagai ASN atau tidak, itu tanggal 30 sampai 31. Nah, pengisian DRH, daftar riwayat hidup, dan pengusulan NIP itu mulai dari Januari sampai Februari. Ya, jadi ini timelinenya cukup panjang, lebih dari 6 bulan sampai penetapannya. Padahal di BKN itu pengennya Desember sudah praktek penetapan NIP dan NIP 3K. Tapi ternyata rencana mereka harus molor karena pandemi. Mungkin akan diperbanyak dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi paling 50% dari daya tampung itu harus diperhatikan oleh BKN. Kalian harus juga jaga kesehatan ya. Jaga protokol, jangan sampai lengah. Cukup sampai di sini saja pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan CPNS dan P3K dari BKN. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.